Saudara, sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng belakangan ini menyuguhkan ironi bagi kita semua. Mengapa kemudian kelangkaan minyak goreng ini tak kunjung teratasi dan mengapa pula harga minyak goreng melambung tinggi? Nah, sudah bergabung secara daring bersama Sapa Indonesia akhir pekan hari ini, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Pak Sudaryono, anggota Ombudsman RI, Pak YK Hendra Fatika, dan anggota DPR Komisi 6, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, pertama saya ke Pak Sudaryono dulu. Pak, hingga saat ini dari harga dan kelangkaan minyak goreng di level pedagang di seluruh Indonesia, ini seperti apa? Mungkin bisa dijadikan informasi kepada kami per hari ini. Terima kasih, selamat pagi Bang Andre, Pak YK, terima kasih, selamat pagi. Ya, kondisinya sama seperti yang diberitakan oleh Kompas TV ya. Jadi kita dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia tanggal 9 Maret ya, 2 hari yang lalu kami mengirimkan surat terbuka ke Presiden terkait protes dan keluhan dari kami dari pedagang pasar tradisional atas kami tidak mendapatkan pasokan minyak goreng yang cukup untuk pedagang pasar tradisional ya. Nah, sehingga kalau pedagang pasar tradisional tidak mendapatkan pasokan yang cukup untuk minyak goreng ini, yang terjadi adalah ada shifting gitu. Nah, selain itu, ini bukan lagi shifting, tapi masalahnya adalah barangnya tidak ada gitu. Nah, kami sebetulnya sudah wanti-wanti dari tahun lalu. Dari akhir tahun lalu kami sudah jumpa dengan Pak Menteri Lutfi, kami sudah sampaikan bahwa asosiasi kami adalah asosiasi yang siap untuk mendukung program pemerintah dalam kaitannya operasi pasar dan lain-lain. Tapi tolong kami dilibatkan. Nah, dan di awal tahun pada saat pemerintah ingin memberlakukan minyak goreng satu harga, ya, itu kami sudah sampaikan Pak, tolong kami dilibatkan. Tapi pemerintah selalu menyampaikan bahwa minyak gorengnya ada, sekian juta liter sudah digelontorkan dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya setelah sekian bulan dan sekarang sudah bulan Maret dan sebentar lagi sudah bulan Ramadan, kondisi di lapangan, kondisi di pasar, barangnya tidak ada. Nah, kemarin saya ditanya oleh beberapa teman-teman media, jadi mana nih data-datanya dan seterusnya. Kami mungkin kita tidak bisa adu data lah dengan Kementerian Perdagangan ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan barangnya tidak ada gitu. Mau apa dikata, sekarang orang berjubel-jubel, orang antri minyak goreng 3 jam berdiri ngantri rame-rame ya. Itu nomor satu. Yang kedua, protes kami adalah kami ini selalu menjadi pihak yang dipersalahkan jika ada kelangkaan komoditi tertentu ya. Nah, kemudian kalau ada kelangkaan itu, ya, kemudian nanti pemerintah akan melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasarnya itu dilakukan tidak menggunakan jaringan pedagang pasar. Operasi pasarnya ada di pasar, tapi yang melakukan dinas, yang melakukan anggota DPR, yang melakukan menteri, yang berjualan di pasar sebagai saingan dari pedagang pasar. Nah, itu juga ironi. Jadi maksudnya baik, ya, kita apresiasi adanya adanya kebijakan minyak goreng satu harga ini. Tapi cara-caranya juga harus benar dong kan gitu. Kira-kira kondisi di lapangan seperti itu Mbak ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kondisi real di lapangan barangnya tidak ada dan pedagang pasar tidak dilibatkan sampai sejauh ini. Mungkin saya yakin dari 16.000 pasar di seluruh Indonesia yang disuplai mungkin kurang dari 10% dan itu jumlahnya juga kurang begitu signifikan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, artinya berarti ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi begitu, distribusi yang dilakukan tidak dilakukan langsung ke pedagang pasar, artinya hanya ke retail modern. Nah, tapi kan sebelumnya Pak, pemerintah atau dalam hal ini adalah Kemendak ini kan memberikan kebijakan bahwa kalau misalnya pedagang di pasar ini masih memiliki minyak dengan harga yang tinggi yang sudah dibeli sebelumnya sebelum HET ini diberlakukan kan bisa dikembalikan ke ke distributor begitu. Apakah ini tidak dilakukan? Betul, itu memang yang dijanjikan Mbak. Ya, jadi kami itu sebetulnya sudah mendraft surat terbuka ke Presiden itu kira-kira 1 bulan yang lalu. Nah, sudah kita mau rilis, tapi pada saat itu ada pernyataan dari Menteri dan di Bapak Dirjen, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan bahwa
dikasih waktu 1 minggu, pedagang pasar bisa retur barang yang mahalnya itu dengan barang yang harganya disesuaikan, kemudian bisa mendapatkan akses karena distributor dari minyak goreng itu sudah diberikan surat edaran dan seterusnya. Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada, Mbak. Jadi saya bisa katakan di lapangan bahwa janji yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak terrealisasi dan diimplementasikan dengan baik. Jadi di mana salahnya? Ayo kita sama-sama. Kami juga dari pedagang pasar tidak juga pengen jadi pihak yang cengeng ya, pihak yang cengeng, nuntut-nuntut dan seterusnya. Kami siap bantu. Apa? Kami juga sebetulnya juga sudah berinisiatif. Misalnya kami menghubungi ID Food, Pangan Holding, Badan Pangan Nasional dan seterusnya. Kami mendapatkan pasokan beberapa pasar, tapi itu sangat amat tidak mencukupi dari kebutuhan total yang kami inginkan gitu. Jadi kalau pemerintah memang menjanjikan, tapi di forum ini, di forum terbuka publik oleh Kompas TV ini kami sampaikan bahwa pada kenyataannya itu kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pemerintah secara signifikan. Rata-rata distributor menjual ke pedagang pasar berapa sih Pak minyak goreng untuk yang curah, kemudian yang kemasan biasa ataupun yang premium? Jadi pedagang pasar ini akhirnya mendapatkan barangnya ya sudah mahal ya. Jadi kami kulaan beberapa itu sudah di angka 17.000 satu liternya. Sehingga kan kami nggak mungkin jual 14.000, kan rugi kan gitu ya. Jadi itulah kenyataannya. Jadi maksud saya selalu sampaikan, saya WhatsApp ke semua pihak dan selalu dijawab bahwa ini ya sudah 420 juta liter digelontorkan dan seterusnya. Tapi kenyataannya tuh memang di lapangannya langka gitu ya. Jadi saya juga mohon sekali lagi di forum ini masyarakat semua tahu bahwa memang langka. Barang itu bukan lagi begini Mbak. Jadi kondisinya adalah waktu awal-awal memang barangnya ditentukan, harga diatur oleh pemerintah, kemudian pedagang pasar sulit untuk mendapatkan minyak goreng yang harga ditentukan itu. Tapi sekarang ini konsumen bahkan susah mendapatkan akses minyak goreng. Bahkan ada beberapa laporan ke saya, minyak goreng berapa aja kita siap beli deh. Masalahnya di toko-toko minyak goreng sudah tidak ada. Nah, salahnya di mana? Mari kami dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, PPSI siap terlibat, siap dilibatkan. Jangan sampai nanti kami disalahkan terus. Selalu kalau nanti daging mahal, bawang putih mahal, kita selalu menjadi pihak yang selalu operasi pasar di pasar-pasar yang akhirnya yang jualan operasi pasar itu Pak Menteri jualan operasi pasar, saingannya pedagang pasar gitu. Ya, artinya dalam hal ini ada permasalahan terkait distribusi ya, rantai distribusi pemasokan minyak itu sendiri. Nah, Pak YK, ini dengan hal yang disampaikan oleh Pak Sudaryono, ini tadi kan disampaikan bahwa ini ada dugaan tidak terjadi distribusi langsung ke pasar begitu. Nah, sebenarnya kalau dari Ombudsman ini ada temuan apa terkait sejumlah pemantauan yang sudah dilakukan sebelumnya? Ya, terima kasih Valen. Jadi Ombudsman dalam rangka melaksanakan tugasnya mengawasi aparatur penyelenggara pelayanan publik terkait dengan minyak goreng ini, kami sudah mengambil beberapa kali data di lapangan dan kami mengobservasi sekitar 332 titik pasar se-Indonesia. Hasilnya adalah pertama, minyak goreng itu langka, ada tetapi langka yang jelas. Banyak toko-toko juga yang sudah mengosongkan gerainya karena kesulitan mendapatkan pasokan. Terus yang kedua, adanya praktek bundling, jadi masyarakat harus membeli minyak goreng tetapi harus membeli produk lainnya. Terus yang ketiga adalah adanya juga praktek-praktek atau dugaan-dugaan adanya penimbunan yang itu sebetulnya sudah ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan dan ternyata ini tidak terjadi penimbunan. Yang terjadi memang pengumpulan sejumlah tertentu untuk keperluan distribusi. Akan tetapi yang menarik adalah kalau kita melihat pernyataan Kementerian Perdagangan, sebetulnya DMO CPO ini sudah melimpah. Akan tetapi kenapa terjadi kelangkaan saat ini berarti ada dugaan kemungkinan besar adanya penyelundupan minyak goreng, CPO untuk minyak goreng, tetapi ternyata tidak diproduksi untuk minyak goreng.
Ke Bang Andre. Bang Andre Ya, melihat sejumlah pemaparan yang tadi sudah disampaikan Pak Sudaryono dan juga Pak Yeka. Ini bagaimana disparitas pasokan minyak DMO ini sebenarnya melimpah. Bahkan per tanggal 11 Maret kemarin itu pemerintah menambahkan kuota DMO katakanlah sebelumnya 20% dari jumlah produksi ini menjadi 30%. Nah, tapi hingga saat ini warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini apa kira-kira yang terjadi, Bang Andre? ya, ya Mbak Valen. Jadi begini Mbak Valen. Yang pertama adalah memang sampai hari ini kita masih melihat bahwa minyak goreng itu masih gaib, masih goib dan raib. Nah, untuk itu tanggal 9 Maret yang lalu Mbak, sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan menaikkan DMO menjadi 30%, ya, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 6 sudah mengusulkan kepada pemerintah, kepada Mendak Pak Muhammad Lutfi untuk melakukan larangan ekspor minyak goreng. Sampai ya larangan ekspor minyak goreng. Jadi lebih ekstrim lagi. Ekspor minyak goreng kita larang sampai ya minyak goreng ini bisa distribusinya ditemukan di lapangan dengan gampang dan juga harganya cocok sesuai dengan harga eceran tertinggi sesuai dengan Permendak nomor 6 tahun 2022 di mana harga eceran tertinggi itu yang yang curah itu 11.500, lalu kemasan sederhana sebesar 13.500 dan kemasan premium 14.000. Nah, ini yang saya usulkan ke Mendak pada tanggal 9 Maret. Lalu responnya Pak Mendak, keluarlah keputusan baru dari Pak Mendak bahwa DMO itu ditingkatkan dari 20% menjadi 30%. Nah, supaya Mbak Valen tahu, usulan DMO itu usulan kami dari fraksi Partai Gerindra yang memang sangat concern dari bulan Oktober, November, Desember 2021 yang kita lihat ini tidak selesai-selesai. Nah, akhirnya kita mendorong DMO, akhirnya ini diadopsi oleh pemerintah. Bahkan Mbak Valen, tanggal 31 Januari 2022 dalam rapat kerja terakhir kami dengan Menteri Perdagangan, saya sudah ingatkan Pak Mendak, Pak Muhammad Lutfi, bahwasannya jangan sampai Permendak nomor 6 tahun 2022 soal DMO dan DPO ini menjadi macan kertas. Nah, faktanya sampai hari ini tanggal berapa deh sekarang? Tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret ternyata memang Permendak nomor 6 tahun 2022 ini memang menjadi macan kertas. Sampai saat ini kita lihat kelangkaan masih terjadi di mana-mana. Ya, masyarakat masih kesulitan mendapat minyak goreng. Ini ada yang salah. Makanya saya mengusulkan pertama larangan minyak goreng. Yang kedua, Mbak, saya menyampaikan ini sederhana saja, ya. Kalau pemerintah berani dan punya nyali dan tegas, ya, pemerintah tinggal panggil seluruh pengusaha sawit, tinggal panggil seluruh pengusaha minyak goreng ya, produsen minyak goreng. Satu, ya, pengusaha kelapa sawit, pengusaha CPO ini kita wajibkan. Pengusaha A di daerah A itu mengirim CPO-nya ke produsen minyak goreng di daerah pabrik A. Pabrik A ini kita kasih tanggung jawab ke provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara misalnya. Jadi CPO-nya ya pengusaha sawit dan perusahaan minyak gorengnya itu yang tanggung jawab di provinsi Sumatera Utara. Pastikan barang tersedia, harganya pas untuk rakyat. Nah, kalau misalnya tidak sampai, ya jangan dikasih izin ekspornya. Evaluasi seperti itu. Kalau bahkan saya di usulan saya terakhir itu di 9 Maret, saya mengusulkan kalau pengusaha kelapa sawitnya masih bandel, cabut HGU-nya. Gunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah guna dan fungsi pemerintah. Itu sikap resmi kami fraksi Partai Gerindra. Ya, sesuai manifesto partai kami, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu harus dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Ini sudah 6 bulan lebih rakyat kesulitan, rakyat menderita urusan minyak goreng. Ya, nah inilah tugas pemerintah untuk menyelesaikan. Makanya kami nanti waktu masa sidang 15 Maret dibuka paripurna, kami akan segera panggil Menteri Perdagangan. Ini pemerintah mampu atau tidak gitu loh. Ya. Oke, artinya dalam hal ini tegas saja, nggak usah bertele-tele, rakyat sudah menderita 6 bulan. Apalagi pemerintah kita dengar itu ada menteri yang bicara sibuk perpanjangan, otaknya di mana gitu. Di saat rakyat kesulitan
urusan minyak goreng gitu loh. Masih Oke. ngedongeng aja perpanjangan pemilu gitu. Artinya Gitu, dalam hal ini pemilihan. Bang Andre, Komisi 6 DPR ini menyatakan bahwa tidak ada ketegasan pemerintah dengan Ya, distributor, pelaku usaha. ya ini sekarang kalau secara aturan kertas Mbak, Permendak nomor Mm-mm. 06 tahun 2022 ini luar biasa, mantap, bagus. Ya. Tapi faktanya peraturan Permendak nomor 06 2022 ini saya bilang macan kertas. Faktanya dari kan Permendak ini berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2022. Sekarang tanggal 12 Maret ya, berarti udah 1,5 bulan, hampir 1,5 bulan dari peraturan Permendak nomor 6 tahun 2022 ini sudah diterbitkan, dilaksanakan, sudah berlaku efektif. Faktanya memang sampai sekarang rakyat masih kesulitan mendapat minyak goreng. Kita melihat antrian yang begitu luar biasa di mana-mana. Terus terang Mas, sebagai anggota DPR RI Komisi 6, saya sangat miris. Saya sangat sedih melihat penderitaan rakyat. Untuk itu ya, kami akan bertegas-tegas dalam rapat kerja dengan Pak Menteri Perdagangan minggu depan ya. Kita akan panggil, kita akan tanyakan kenapa pemerintah tidak berani tegas kepada pengusaha kelapa sawit. Kalau memang pengusaha kelapa sawit tidak komit untuk memberikan CPO-nya 9.300 per kilogram atau olein 10.300 per liter sesuai dengan DPO yang ditetapkan di Permendak, itu cabut HGU-nya gitu loh. Kalau memang perusahaan minyak goreng juga tidak komit, cabut izin usahanya gitu. Sekarang tegas saja, ini demi kepentingan rakyat dan negara. Apalagi pemain minyak goreng ini nggak banyak besar Mbak. Ini ada oligarki gitu loh. Ya ini yang harus kita minta pemerintah tegas. Sehingga pemerintah menunjuk pengusaha kelapa sawit ini tanggung jawab untuk supply kepada pabrik mana, pabrik minyak gorengnya. Pabrik minyak goreng ini tanggung jawab provinsi mana. Itu bisa dikontrol sama pemerintah. Ini soal nyali, soal ketegasan ya pemerintah. Gitu loh. Kelangkaan minyak goreng ini memang jadi permasalahan yang terus disoroti bahkan sejak awal Februari ya. Tentu yang diharapkan adalah solusi, terutama minimal solusi jangka pendek. Nah, ini nanti akan kita bahas Mas dalam dialog Sapa Indonesia akhir pekan di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda usai jeda.